Audio Jungle. Audio Jungle. Halo semuanya, kembali lagi bersama kami dari kelompok 5. Nah, di sini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu tentang stroke. Tapi tunggu dulu. Biasanya kalian pasti dengar fisioterapi itu rehabilitasi setelah pasca stroke ataupun apapun yang setelahnya lah, setelah kita menerima penyakit, atau mungkin juga malah pijuk. Nah, sebenarnya fisioterapi itu juga bisa menjadi garda terdepan untuk menanggulangi sebelum adanya penyakit dan juga dalam upaya agar mencegah tidak adanya penyakit tersebut. Jadi dari kalian sendiri tahu nggak apa itu stroke? Nah, stroke itu kejadian di mana tersumbatnya atau pecahnya pembuluh darah di otak. Nah, kalau itu tidak segera ditangani, akibatnya sangat fatal, bisa menjadi kematian ataupun kecacatan. Nah, kalau bayangin kalau otak kita intinya kalau aliran darah kita macet, nah tubuh kita juga ikut macet. Karena itulah kenapa lebih penting pencegahan daripada pengobatan. Nah, betul sekali. Stroke itu terjadi bila aliran darah ke otak itu terganggu. Kabar baiknya, 80% penderita stroke itu bisa dicegah. Nah, mari kita kenali pencegahan sekunder dan pencegahan primer. Teman, yang pertama ada pencegahan primer. Itu ditunjukkan untuk kita yang masih sehat tapi memiliki faktor resiko. Contohnya bagi orang yang merokok, kurang beraktivitas fisik, dan suka makan atau minum makanan yang tidak bergizi. Nah, untuk itu pencegahan primer ini bertujuan agar stroke itu tidak pernah terjadi. Yang kedua, pencegahan sekunder. Ini untuk teman-teman atau keluarga yang sudah memiliki faktor resiko seperti tekanan darah tinggi atau obesitas. Nah, ini bertujuan agar stroke itu tidak menyerang bagi para penderita yang sudah ada faktor resiko. Gitu ya kak, aku biasanya sering banget duduk di depan laptop seharian buat ngerjain tugas. Nah terus tuh lehernya suka tegang, itu bahaya nggak sih ke arah stroke? Nah, itu dia. Duduk terlalu lama termasuk kurang gerak. Temenku ada yang kayak gitu. Terus tiba-tiba tensinya langsung. Itu bahaya kan? Nah, tepat sekali. Itu adalah tanda-tanda yang harus kita waspadai. Duduk terlalu lama membuat sirkulasi darah tidak lancar. Tapi tenang saja, fisioterapi punya latihan fisik agar sirkulasi darah tetap lancar. Nah, sekarang kita praktikkan langsung yuk. Teman-teman di rumah juga bisa melakukan seperti gerakan yang akan saya sampaikan ya. Yang pertama adalah gerakan jalan di tempat. Nah, gerakan ini dilakukan dengan 2 kali 8 hitungan. Nah, gerakan ini bertujuan untuk memperlancar sirkulasi darah. Nah, gerakan yang kedua adalah menyatukan jari tangan. Nah, gerakan ini dihitung dengan 2 kali 8 hitungan. Nah, gerakan ini bertujuan untuk memperbaiki sistem saraf. Nah, gerakan yang ketiga adalah menekuk punggung tangan dan bahu. Nah, gerakan ini dilakukan dengan 2 kali 8 hitungan dengan tujuan untuk meningkatkan aliran darah dan masuk darah ke dalam otot dan perangkat. Gerakan selanjutnya adalah functional training. Gerakan ini dilakukan dengan mengangkat perlahan satu kaki kanan ataupun bagian ekstremitas atas yaitu tangan dan ditahan selama 5 detik. Lalu diturunkan perlahan
senyum. A. Air atau lengan. Turun. S. Speed atau bicara. Time atau waktu. Nah teman-teman, ada pun beberapa postur ergonomi yang harus diperhatikan untuk pasien stroke. Nah yang pertama itu ada posisi tidur. Nah, yang ketiga, keamanan lingkungan. Yang pertama, kita bisa memasang pegangan atau handrail besi di kamar mandi atau di area tangga seperti ini. Kemudian singkirkan kabel yang melintang di lantai agar tidak mengganggu. Lalu ada aktivitas fisik untuk mencegah stroke. Yang pertama untuk pencegahan primer, yaitu untuk orang yang belum pernah terkena stroke untuk mengurangi resiko terkena stroke. Satu aktivitasnya yaitu ada jalan cepat, jogging ringan, bersepeda, berenang, yoga, dan stretching. Lalu apa sih manfaatnya? Nah, manfaatnya itu untuk mengontrol tekanan darah, meningkatkan kesehatan jantung dan pembuluh darah, lalu untuk menjaga berat badan. Lalu ada pencegahan sekunder. Ini dilakukan pada pasien yang pernah terkena stroke untuk mencegah kekambuhan dan untuk meningkatkan kemampuan fungsional. Lalu contoh aktivitasnya yaitu ada senam stroke, jalan ringan dengan pendamping, latihan keseimbangan, latihan duduk berdiri, latihan kekuatan ringan, dan ROM dan stretching. Nah, ada manfaatnya nih. Nah, manfaatnya itu ada mencegah stroke berulang, lalu meningkatkan mobilitas dan keseimbangan, dan mengurangi kekakuan otot dan resiko jatuh. Nah, itu. Jadi kalau udah kerja lebih dari 2 jam, kita harus melakukan peregangan sederhana. Ingat, karena gerak itu adalah obat terbaik untuk mencegah stroke. Jadi tunggu apa lagi? Cegah stroke sejak dini. Ingat, fisioterapi hadir bukan hanya saat Anda sakit, tapi juga untuk menjaga kesehatan Anda. Tetap aktif, jaga pola makan, dan selalu sempatkan untuk bergerak. Kami sudah mulai bergerak hari ini. Anda kapan? Pagi stroke, sehat mandiri bersama fisioterapi. Sekian video dari promo kami. Terima kasih. Terima kasih.